Halo, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi dengan metode pendulum. Ya. Di depan kalian terdapat pendulum, ya saya anggap sebagai pendulum, ya yang digantungkan dengan tali, ya sepanjang tertentu. Kemudian pendulum ini akan kita ayunkan, ya untuk beberapa kali ayunan untuk mendapatkan waktu sekian ayunan, ya. Waktu sekian ayunan itu kemudian kita ubah menjadi periode, ya. Oke, pertama yang harus kalian lakukan adalah ya seperti ini, menggantungkan pendulum pada suatu titik, ya, ya pada suatu titik. Nah, kemudian nanti akan kita ayunkan. Tapi sebelum kita ayunkan, kita ukur dulu berapa jarak ya tali ini, ya panjang tali ini sampai dengan pusat ini. Ya, sebutlah ini semuanya tali ya. Kita menganggap bahwa di sini tidak ada gaya gesek. Ya. Nah, ini kurang lebih kalau saya kira-kira ini ya sekitar 30 cm. Saya bikin dalam 30 cm ya. Maka saya tulis di sini panjangnya adalah 30 cm. Nanti saya akan tunjukkan ya cara perhitungan dan sebagainya. Ya. Ya, panjang talinya adalah 30 cm. Nah, sekarang saya akan hitung hitung waktu ayunan, waktu 10 ayunan ya. Saya gunakan stopwatch. Ya. Nah, stopwatch kita simpangkan ya, kita simpangkan benda ini. Kita simpangkan benda ini pada satu sudut tertentu, di mana sudut di sini ini usahakan jangan lebih dari 15 derajat ya, gitu. Oke, kita mulai ya. 1 2 3. Dua. Maaf, kita ulang lagi ya, ini karena tersentuh dengan ini ya. Kita ulang lagi. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ini adalah 11,4 ya. 11,4 11,4 detik ya. Kemudian kita coba lagi yang kedua ya. Reset yang kedua sama 10 ayunan juga ya. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 11,58 ya. Oke, kemudian kita coba lagi satu lagi, 10 ayunan lagi ya. Oh, sorry. Stop. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 11,50 dan seterusnya kalian lakukan ini selama 5 kali ya. Juga untuk panjang tali yang berbeda ya. Misalkan panjang tali yang berbeda itu misalkan 20 cm, kita kurangkan aja mungkin seperti ini 20 cm ya. Sebetulnya misalkan mungkin ini 20 atau 25 ya, ya sekitar 20 cm ya. Nah, sama kita ayunkan lagi seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi, misalkan saya coba untuk 10 ayunan. Kita mulai 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, sekitar 9,38. Nah, ini ketika 20 cm ya, 9,38 ya.
dan seterusnya kalian bisa lakukan untuk ukuran jarak yang berbeda ya, untuk ukuran panjang tali yang berbeda. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung ya yang sudah kita lakukan tadi. Baik, saya pindahkan. Ya, kita punya data seperti ini. Ini adalah waktu 10 ayunan ya, ketika tadi kita menggunakan panjang tali 30 cm ya, bukan 20, sehingga kalau dalam meter itu 0,3 ya, 0,3. Nah, kita dapat 10 ayunan ya. Ini untuk yang 30 cm ya, atau 0,3 meter ya. Ini 11,40 ya, 10 ayunan, 11,58 10 ayunan, dan 11,50 10 ayunan. Dan ini tadi ini yang berbeda, ini data untuk 20 cm ya. Nanti bisa kita lakukan perhitungan yang berbeda ya. Nah, kemudian periodenya ini adalah ini kita bagi 10 karena 10 ayunan. Jadi di sini 1,14 second. Ya, kemudian ini 1,158 ya. Kemudian ini 1,15 second ya. Nah, ini adalah periode ya. Ini adalah periode ya, periode 1 ayunan. Karena waktu ini adalah waktu 10 ayunan ya. Nah, bagaimana cara menentukan gravitasi? Nah, sini. Ya. Ini adalah jenis tabel yang lainnya juga ya. Tabel yang lainnya kalau misalkan dibentuk dalam bentuk T pangkat 2 ya. Ini kalau saya pindahkan, ini kan 11,40, ini adalah 11,58, ini adalah 11,50 ya. Sehingga kalau kita bagi dengan 10 sama dengan ini ya, 1,140, 1,158, ini 1,150 ya. Ini sebenarnya adalah periode ya, atau waktu 1 ayunan. Nah, sekarang kita kuadratkan ya. Bagaimana pengkuadratannya ya? Kita kalkulatorkan. 1,14 kuadrat ya. Ini sama dengan 1,2996 ya. Kemudian 1,158 ya. Sama, ini juga kita kuadrat 1,3409 ya. Kemudian 1,150 ya. Ya, kita kuadratkan jadi 1,3225. Nah, kita udah dapat T kuadrat ini ya. Selanjutnya itu adalah kita akan menentukan periode, menentukan gravitasi dari periode ya. Oke, seperti ini. Rumus dasarnya adalah T sama dengan 2V kali akar L per G. Maka kalau kita kuadratkan ya, T kuadrat ya, T kuadrat 2V kuadrat 4V kuadrat ya, karena 2 kuadrat adalah 4 ya. Kemudian akar L per G kuadratkan, akarnya jadi hilang, jadi L per G ya. Sehingga G kalau kita tukar seperti ini ya. G sama dengan 4V kuadrat L dibagi T kuadrat. Oke. Kemudian akan kita hitung gravitasinya ya. Coba kita hitung gravitasinya. Ya,
contohkan satu saja, ya. Misalkan di sini T sama dengan 4V kuadrat, ya, L per G, ya, atau G sama dengan 4V kuadrat L per T kuadrat, ya, sorry, ini T kuadrat ya. Nah, masukkan saja 4V kuadrat adalah 3,14 kuadrat, L nya kita pakai 30 cm, 0,3 dibagi T kuadrat. Nah, ini T kuadrat yang pertama adalah 1,2996, ya. Nah, coba kita kalikan. Kita hitung 4 dikali 3,14, kali lagi 3,14, kemudian dikali 0,3, kemudian dibagi, ya, T kuadrat 1,2996. Kita lihat 9,1, ya, 9,10, ya, meter per second, ya. Nah, ini adalah percepatan gravitasi, ya. Dan seterusnya. Nanti kalian akan dapatkan berapa gravitasi sini, ya. Kalau saya tulis ini sini, ini adalah 9,10, jadi ini adalah 9,10, ini juga 9,10, ya. Ini sama pengerjaan, ya, sama pengerjaan kita gunakan yang tadi, bahwa ini T kuadrat sama dengan 4V kuadrat L per G. L nya di sini adalah 30 cm atau 0,3, ya. Oke, selanjutnya setelah kalian dapat G ada 5, ya. Sini kan ada 5, ya. 5 percobaan, dan kalian rata-ratakan, ya, bahwa G rata-rata, ya, itu sama dengan, totalkan G1 tambah G2 tambah G3 tambah G4 tambah G5 dibagi G dibagi 5, ya, karena ada 5 kali percobaan, ya. Kalian masukkan nilai-nilainya itu, kemudian bagi 5, nanti akan dapat G rata-rata berapa, ya, G rata-ratanya berapa. Nah, ini adalah meter per second kuadrat, seperti itu, ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan, ya. Kalau tidak mengerti boleh ditulis di kolom komentar, dan seterusnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video-video yang lainnya.